Halo adik-adik, ketemu lagi di Sekolah Minggu GKJ Arca Winangun. Yeay! Wah, ada yang baru nih. Adik-adik udah pada kenal belum nih? Yang di sebelah kakak. Yuk kita kenalan dulu. Halo adik-adik, nama kakak Kak Dikti. Salam kenal. Yuk kak, kita sapa adik-adik di rumah biar tambah semangat. Ayo, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes. Hari ini kita bakal ngapain aja nih kak? Kita akan memuji Tuhan kak. Wah, udah gak sabar nih memuji nama Tuhan. Terus kita bakal dengerin firman Tuhan. Wah, lalu ngapain lagi kak? Bakal ada pujian persembahan dari teman kita. Waduh, siapa tuh kak? Ada deh. Ikutin sekolah minggu sampai akhir ya adik-adik. Kalau gitu sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu yuk. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami berkumpul di sini Tuhan, mengadakan sekolah minggu online Tuhan. Kiranya Kau sertai berkati, tutup bungkus kami, buat kami mengerti apa yang akan disampaikan oleh Bu Ani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah siap belum nih untuk memuji Tuhan? Pastinya sudah siap dong kak. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Ayo bangkit. Kita pujikan, aku memuliakan Tuhan. Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Kita pujikan sekali lagi ya adik-adik. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Yeay! Perbuatan Tuhan Yesus dalam hidup kita amat besar ya kak. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bener banget Kak Fani. Dan Yesus selalu beserta kita. Iya kak, di mana-mana Dia ada. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Wah. Kayak lagu ya kak ya. Ayo deh adik-adik, kita pujikan pujian Yesus besertaku. Ayo adik-adik ikutin gerakan Kak Fani dan Kak Dikti ya, biar tambah semangat. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di dukaku Kau ada,
daki-daki gunungnya tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Nah, adik-adik udah siap dong dengar firman Tuhan? Pastinya adik-adik di rumah udah siap dong dengerin firman Tuhan. Nah, kalau udah siap, yuk ambillah kitab kita. Bentar ya Kak Fani ambil dulu. Siap. Nih Kak. Oke. Sudah ambil semua? Sudah nih Kak. Ayo kita pegang Alkitab kita pujikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Trek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, oh, 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 oh. Yeay. Nah, ayo adik-adik duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Halo anak-anakku sekolah minggu GKJ Arcawinangun dan juga sekolah minggu dimanapun kalian berada. Kita bertemu lagi dalam pengajaran sekolah minggu online GKJ Arcawinangun. Puji Tuhan, kita dipertemukan saat ini, pasti kita semua dalam keadaan sehat karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Nah, sekolah minggu kali ini mengambil tema Tuhan menyertai jalanmu. Yang firman Tuhan diambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai dengan 31. Mari anak-anak, kita berdoa untuk kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita lipat tangan, kita tutup mata, satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik kepada setiap kami. Tuhan memimpin kami di dalam kami bersama-sama memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan kalau pada saat ini kami rindu firman Tuhan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami. Memampukan setiap kami untuk boleh menerima apa yang Tuhan firmankan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Iya, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang sangat terkenal, yaitu namanya Musa. Ada yang tahu arti dari Musa? Ya, betul sekali. Artinya yang diangkat atau ditarik dari air. Bisa kalian baca di dalam Keluaran 2 ayat 10. Tokoh Alkitab ini dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, setelah mereka bertahun-tahun lamanya bangsa ini hidup dalam perbudakan, mereka akhirnya dipimpin keluar menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sepanjang perjalanan Tuhan menyertakan
penyertaannya melalui penampakan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, supaya mereka tetap dapat berjalan baik siang maupun malam hari. Dan singkat cerita, ketika Firaun, Raja Mesir tahu bahwa Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ia sangat marah sekali. Firaun bertekad hendak melawan Tuhan dengan mengejar Musa yang telah berani menuntun bangsa Israel keluar. Itulah sebabnya Firaun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar Musa dan bangsa Israel yang dipimpinnya, yaitu dengan membawa 600 kereta yang terpilih lengkap dengan perwiranya. Dan anak-anak, kalau biasanya kita membaca Alkitab, untuk sekarang kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, sekaligus kita akan melihat tayangan animasi saat bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Semua sudah siap ya? Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut.
Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Ya, bagaimana anak-anak? Menarik sekali ya. Kita sudah menyaksikan bagaimana keberanian Musa membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Tiberau. Wow, bukannya laut itu luas ya? Iya, betul, laut itu luas, tapi ini yang sudah terjadi. Dengan ajaibnya, sebagaimana firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat 16, setelah Musa mengacungkan tongkat, maka terbelahlah laut. Bangsa Israel dengan mudah bisa berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedangkan air membentuk tembok di sebelah kanan dan di sebelah kiri bangsa Israel. Ternyata saat dengan iman Musa taat akan perintah Tuhan untuk mengangkat tongkat, maka Tuhan akan membuat jalan keluar dari kejaran tentara Firaun. Air yang banyak melimpah dalam bentuk lautan dapat disipakan sedemikian rupa sehingga mereka bisa terus berjalan maju meninggalkan tentara Firaun. Sesuatu yang tidak mungkin tapi dapat terjadi saat Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Ya anak-anak, ada dua hal yang sangat penting untuk bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama, tadinya bangsa Israel sangat ketakutan karena melihat kemarahan Firaun dengan pasukan kereta dan tentaranya, mereka menjadi lemah dan tidak berdaya. Mereka berseru kepada Tuhan dan kepada Musa di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 11 yang dikatakan demikian. Apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ya, tapi Tuhan menjawab, mengapa engkau masih berseru-seru demikian kepadaku? Ini adalah tanggapan Tuhan untuk menegur bangsa Israel yang kurang percaya. Sebab kalau Tuhan sudah punya rencana bagi seseorang atau bagi suatu bangsa, pasti itu adalah rancangan yang baik. Tuhan akan menjagai, melindungi, asal ia tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Penyertaan Tuhan dibuktikan dengan berpindahnya tiang awan dan tiang api yang tadinya ada di depan menjadi di belakang, melindungi bangsa Israel dari kejaran musuhnya. Dan betul anak-anak, ketika bangsa Israel yang tadinya kecil, lemah dan ketakutan, namun kemudian mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan mengandalkan hidupnya pada pimpinan Tuhan, maka Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan. Ya. Kemudian yang kedua, sedangkan Firaun, meskipun ia memiliki pasukan tentara khusus yang kuat, hebat, ya, namun karena sombong, hanya mengandalkan pada kekuatan sendiri, apalagi dikuasai oleh kemarahan dan kebencian, maka sehebat apapun ia dan sekuat apapun tentaranya, tetap saja ia akan kalah dan binasa. Sebab Tuhan tidak berkenan atas orang atau bangsa yang pemarah dan sombong seperti itu. Ayo, sekarang Ibu Ani akan tanya, apakah dari kalian ada yang suka marah-marah seperti Firaun? Ya, Ibu Ani harap kalian tidak ada ya. Semuanya anak yang baik hati, ramah, dan tidak sombong. Ya anak-anak, walaupun hidup kita tidak selalu enak, mungkin ada pergumulan, ada persoalan, tetapi kita harus tetap beriman bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, melindungi, bahkan membuat jalan keluar bagi pergumulan kita. Apapun masalahnya, kita bisa bawa ke dalam doa kepada Tuhan. Baik masalah dalam keluarga, mungkin, atau masalah dalam pertemanan, atau bahkan masalah yang lebih besar, seperti masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Ya, di mana bangsa kita
dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia sedang bergumul dengan masalah yang besar ini. Kenapa dikatakan masalah yang besar? Karena kita belum tahu kapan akan selesai dan juga dengan cara bagaimana diselesaikannya. Seringkali kita lihat di pemberitaan, para medis, pejabat pemerintah, mereka sudah merasa lemah, putus asa, karena sudah berbagai macam usaha dilakukan. Ya, seperti PSBB, pembatasan sosial berskala besar, untuk stay at home, work from home, physical distancing, wajib memakai masker, bahkan protokol kesehatan yang lainnya. Itu pun belum bisa mengenyahkan virus dari muka bumi ini. Korban-korban yang terus bertambah setiap hari juga membuat banyak orang semakin ketakutan. Namun anak-anak, kita sebagai anak Tuhan, kita harus berdiri seperti Musa. Punya iman yang tangguh, berani, dan tidak putus asa. Bahkan dapat menjadi berkat bagi sesama. Tetap percaya bahwa sebagaimana janjinya, Tuhan akan terus menyertai kita, menjadi pelindung, bahkan memberikan jalan keluar sehingga setiap usaha yang dilakukan, seperti pembuatan vaksin, hidup taat sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan akan ada saatnya virus corona ini dapat dimusnahkan dari muka bumi ini. Amin, anak-anak. Ya, jadi mari kita terus meletakkan iman percaya kepada Tuhan, sebagaimana Musa. Karena bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Ia akan melakukannya dan mengaruniakan yang terbaik bagi umat yang hidup taat dan mengasihi Dia. Selamat untuk terus berjuang dalam iman anak-anak. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami boleh belajar seperti seorang Nabi Musa yang mempunyai iman yang kuat, tangguh, hebat. Dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, untuk menuju tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Tanpa lelah, dia terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Biar Tuhan, saat ini kami datang pada Tuhan, Tuhan yang memampukan setiap anak-anak-Mu untuk boleh terus beriman kepada Tuhan. Melalui hal-hal yang mungkin membuat kami kecewa, membuat kami sedih, membuat kami merasa tidak beruntung. Tetapi boleh kami terus melihat bahwa Allah menyertai kami. Allah akan melindungi kami. Bahkan Allah akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk janji-Mu membawa kami masuk ke dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat indah, dan ayat indah. Halo adik-adik, kali ini kita akan mendapatkan ayat indah. Ayat indahnya dari Keluaran 14 ayat 31. Sekali lagi ya, dicari di Alkitab. Keluaran 14 ayat 31. Dicari dulu, nanti kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Sekali lagi ya, Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ayat indah. Alkisah di zaman purbakala,
ada 2 ekor hewan yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda, yang bernama jerapah dan singa. Singa memiliki sifat pemarah, sedangkan jerapah, temannya, dikenal sebagai jerapah yang sangat lembut hatinya. Suatu hari ketika singa sedang mencari makanan, tiba-tiba domba usil melempar kulit pisang ke kepala singa. Singa pun marah dan berteriak sekencang-kencangnya, hingga membuat telinga hewan di sekitarnya menjadi sakit. Siapa yang berani melempar kulit pisang ke kepalaku? Sudah, hentikan singa. Tidak, siapa yang berani melempar kulit pisang ke kepalaku? Iya deh, aku ngaku. Aku tadi tidak sengaja membuang kulit pisang dan aku tidak tahu kalau tadi ada singa. Kau ini memang selalu usil. Aku tidak akan memaafkanmu kali ini. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di antara singa dan domba. Singa lebih sering bertengkar dengan teman-teman hewan lainnya. Kadang ia tak peduli begitu kerasnya suaranya, sampai salah seekor hewan sakit karena tidak tahan mendengar suara keras singa. Kemarahan demi kemarahan yang selalu ditunjukkan singa kepada teman-temannya membuat jerapah merasa sedih. Ia sangat menyesali sikap singa yang mudah marah terhadap usilan teman-temannya. Ia selalu bersedih ketika teman-teman hewan lainnya juga turut memusuhinya. Tidak di rumah, bahkan di sekolah pun singa selalu diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Singa, tidakkah kau lelah memarah-marah terus? Aku tidak mau teman-temanku menjauhiku hanya karena mereka takut denganmu. Kalau begini caranya, kita tidak perlu datang ke sekolah karena mereka sudah benci melihat kita. Sudahlah. Untuk apa kau memikirkan mereka? Kita sekolah bukan demi mereka. Aku tidak peduli. Kalau kau tidak mau sekolah lagi ya tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkan mereka sebagai temanku. Kau ini jahat sekali. Mereka kan hanya ingin bercanda denganmu. Mereka tidak punya maksud apapun selain ingin berteman dekat denganmu. Tapi kalau kamu marah-marah terus, mereka juga pasti sedih sama sepertiku. Mereka tentu kecewa dengan sikap kamu. Kumohon singa, berubahlah menjadi teman yang baik. Sudah aku bilang, aku tidak mau diatur. Sana pergi, kamu saja yang berteman dengan mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan benar-benar meninggalkanmu. Kalau ada terjadi sesuatu, jangan panggil namaku. Aku akan menuruti permintaanmu. Untuk terakhir kalinya, aku memohon agar kamu menjadi teman yang baik bagi semua hewan. Setelah tidak mendapat jawaban, jerapah pun pergi meninggalkan singa. Sebenarnya ia merasa sedih karena harus berpisah dengan temannya. Namun jerapah telah memintanya pergi sehingga ia tak bisa menolak permintaan saudaranya tersebut. Di lain keadaan, singa terdiam lalu memikirkan semua kata-kata jerapah terhadapnya. Ia benar-benar mulai memikirkan apa yang sudah ia lakukan kepada saudaranya. Padahal ia dulu pernah berjanji kepada ayah dan ibunya untuk selalu menjaga jerapah dan selalu bersama-sama. Namun kali ini singa benar-benar ditinggal pergi oleh saudaranya sendiri. Berhari-hari ia tak datang ke sekolah hanya untuk memikirkan apa yang sudah ia lakukan terhadap jerapah. Hingga suatu hari ketika singa ingin istirahat, tiba-tiba domba menghampirinya dan berkata, Aduhai, kasihan sekali kamu singa. Sudah tidak punya teman, ditinggal saudara pula. Mengapa kamu tidak mencari jerapah saja? Apakah kamu sudah terlanjur malu dengan perbuatanmu? Hahaha. Apa kau bilang? Aku tidak pernah menyesal pernah bertengkar denganmu. Kau ini dasar yang menyebalkan. Selalu membuat onar dan tidak suka diusik. Pergi sana, aku tak akan bicara denganmu lagi. Setelah domba pergi, ia pun kembali memikirkan kata-kata domba barusan. Benar juga apa yang dikatakan Mimi. Mengapa tidak ku cari saja jerapah, tapi apakah dia mau memaafkanku? Hari berganti hari, musim berganti musim. Semua hewan bersukacita karena musim panas akan segera tiba. Namun tidak dengan singa. Ia terus mencari jerapah dan belum menemukan jerapah semenjak ia terakhir pergi. Singa sudah mulai putus asa. Ia pun memutuskan untuk berhenti mencari jerapah dan beristirahat di sebuah pohon beringin yang rimbun. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bisa menjaga jerapah sendiri.
Aku hanya memikirkan diriku saja. Sekarang aku sendirian. Jerapah tak kunjung ditemukan. Ibu, tolong aku. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan menerbangkan daun-daun di sekitar pohon beringin. Tampak dari kejauhan, singa melihat segerombolan jerapah lainnya berjalan ke arahnya. Namun ketika di pertigaan, mereka berpencar satu sama lainnya. Kecuali seekor jerapah yang terlihat kurus. Ketika singa melihat jerapah itu, ia begitu mengenali sorot mata saudaranya. Seketika ia pun berlari ke arah jerapah dan memeluk temannya. Maafkan aku jerapah, aku sudah banyak mengecewakanmu. Aku sudah membuatmu dijauhi oleh teman-temanmu. Mulai sekarang aku janji akan tidak akan menjadi singa si pemarah lagi. Kaukah ini singa? Aku senang mendengarnya. Tapi bagaimana kau bisa tahu aku tinggal di sekitar sini? Aku hanya beristirahat di bawah pohon beringin itu. Aku hampir putus asa mencarimu. Aku janji tidak akan nakal lagi. Syukurlah, ayo kita pulang. Aku juga rindu dengan rumah lamaku. Sepanjang perjalanan, dua teman tersebut saling menjaga satu sama lain. Mereka tak hanya kompak di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kompak dalam kehidupan pertemanan hingga berprestasi di sekolah. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kemarahan hanya akan membuat kita rugi. Sudah dijauhi teman, saudara, dan tidak mendapat kasih sayang Tuhan lagi. Jadi, mulai sekarang, jangan jadi anak yang suka marah-marah lagi ya. Janji? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, siapa yang merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Aku. Pastinya adik-adik di rumah juga iya dong. Terberkati banget. Nah, adik-adik, kita kan hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita. Sambil kita pujikan, pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan biku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan biku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan
kerendahan hati. Nah, setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada saat ini. Sekaligus kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena firman yang sudah Engkau berikan untuk kami. Dan kami sudah boleh diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Terima kasih atas segala hal yang Tuhan sudah berikan buat kami. Berkati kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, dan berkati kami untuk lebih lagi melayani Engkau Bapa. Persembahan yang sudah kami berikan juga biarlah menjadi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, sebelum kita akhiri sekolah minggu kita hari ini, yuk kita saksikan pujian persembahan dari teman-teman kita. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren ya adik-adik. Keren banget. Gak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita pujikan yuk. Ku menang, kita menang karena Yesus beserta kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Yang pasti lebih seru lagi. Dan lebih mengasihkan dong. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak
ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan biku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka